Pagi dan selamat datang kembali di channel saya, ya, channel yang memberi inspirasi dan pelajaran edukasi tentang akuntansi dan tentu saja tentang dunia bisnis, ya. Nah, ya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah penting, ya, istilah-istilah penting pada akuntansi, ya. Nah, khususnya karena akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis, ya, jadi sekalian. Jadi akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis, ya. Jadi the language of business, ya. Oke. Nah, khususnya pada hari ini saya akan jelaskan tentang akun-akun pada harta lancar atau akun-akun pada aset atau aktiva lancar dan juga definisinya, ya. Okay, yeah, so welcome back to my Tom Price channel. So today we are going to learn all of the names of the current assets account and also the definition. Yeah. Okay. So please get started, and we are going to start now. Ya. Dan bentuk dari neraca. Ya. Nah, jadi neraca atau balance sheet itu adalah informasi kepada pengambil keputusan tentang posisi harta atau aktiva atau aset, ya, kemudian kewajiban dan modal pada tanggal tertentu, ya. Jadi posisi aktiva, kemudian kewajiban dan juga modal atau ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu, ya. Dan pada neraca ini aktiva lancar atau aktivanya dibedakan jadi dua kelompok, yaitu aktiva lancar atau aset lancar dan aktiva tetap atau aset tetap. Ya, kemudian kewajibannya dibagi dua, yaitu hutang dan modal. Ya, dan hutang itu dibagi dua lagi, yaitu hutang lancar dan hutang tetap. Ya, nah urutan dari akun-akun aset lancar dan tetap itu diurutkan berdasarkan ukuran likuiditasnya. Ya, jadi arti kata likuiditas adalah seberapa jauh aset tersebut atau komponen aset tersebut dapat berubah menjadi uang tunai, ya. Gitu. Sedangkan hutang atau hutang lancar atau hutang tetap ini diurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Ya, jadi semakin awal dia jatuh tempo, maka akan diletakkan semakin atas posisinya. Ya, seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Baik. Kemudian kita akan masuk pada slide yang berikutnya. Ya, jadi ini bentuk neraca. Ya, bentuk neraca. Oh, saya belum edit ya, saya edit dulu ya. Nah, jadi bentuk neraca adalah ada dua sisi, ya. Sisi sebelah kiri adalah sisi aktiva atau aset, ya, yang isinya adalah dibedakan jadi dua, aktiva lancar dan aktiva tetap, atau aset lancar dan aset tetap, ya. Oke, sedangkan yang bagian kanan adalah sisi kewajiban, ya. Nah, kewajiban dibagi dua, yaitu ada hutang dan ada modal, ya. Nah, kemudian hutang dibagi dua, ada hutang lancar dan hutang tetap, ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah kita hanya fokus pada aktiva atau aset lancar aja, ya. Oke, ya guys. So we have a picture of the balance sheet. So balance sheet is divided into two parts, the left part and the right part. Yeah, the left part is asset, is called asset. Yeah, so asset is divided into two sections. Yeah, current asset and fixed asset. And also liability has has actually three parts. Yeah, the first part is the current liability, and the second part is the fixed liability, and the third part is the capital or equity. Yeah, and now we are going to focus on current asset only. Yeah, so I repeat, today we are going to focus on current asset only, or especially the accounts in the current assets.
Okay, so let's get started and continue to the next slide. Ya. Nah, kemudian arti kata likuiditas. Ya, jadi likuiditas itu adalah seberapa cepat aset tersebut akan berubah menjadi uang tunai. Nah, ini saya perbesar. Arti kata likuiditas adalah seberapa cepat aset tersebut dapat berubah menjadi uang tunai. Ya. Nah, jadi semakin dia cepat berubah menjadi uang tunai, maka kita harus tempatkan dia lebih atas. Ya, tuh. Jadi saya akan jelaskan dulu ya, apa definisi dari likuiditas. Ya, jadi likuiditas adalah seberapa cepat jenis aset tersebut dapat berubah menjadi uang tunai atau dapat diuangkan kembali. Ya. Nah, kemudian urutan dari penulisan dari aset-aset lancar atau akun-akunnya kita harus juga urutkan menurut likuiditasnya. Nah, ada 5 bagian dari aset lancar yang akan saya jelaskan pada video saya kali ini. Yang pertama adalah Romawi 1, itu guys bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ada Romawi 1. Ya, jadi Romawi 1 adalah berkenaan dengan kas atau uang tunai, ya. Kemudian Romawi 2 itu berkenaan dengan piutang, ya. Nah, kemudian Romawi 3 berkenaan dengan persediaan barang. Kemudian Romawi 4 berkenaan dengan pembayaran di depan, dan Romawi kelima berkenaan dengan perlengkapan. Ya. Nah, jadi ada 5 ya. Jadi tentang bagian pertama adalah tentang kas, kedua tentang piutang, ketiga tentang persediaan barang, keempat tentang pembayaran di depan, dan yang kelima adalah tentang perlengkapan. Ya. Nah, di sini karena secara umum dan normal dipandang itu kas itu tentu saja adalah yang paling liquid ya. Maka kas berada pada tempat yang pertama atau pada Romawi 1 pada urutan paling atas. Kemudian yang kedua adalah piutang dagang. Jadi piutang dagang diterima sebagai likuiditas yang kedua, ya, makanya berada pada urutan yang kedua. Kemudian persediaan barang dagang itu pada urutan yang ketiga, ya, dan urutan yang keempat adalah pembayaran di depan, dan urutan yang kelima adalah perlengkapan, ya, seperti itu. Nah, beberapa akun yang berhubungan dengan kas, nah ini saya bikin warna yang berbeda ya guys ya, warna hijau, biru. Nah, itu misalnya kas kecil, kas di bank, kemudian surat berharga. Kemudian beberapa akun pada piutang, itu misalnya piutang dagang, piutang wesel atau wesel tagih, kemudian ada piutang bunga, dan mungkin piutang pajak. Ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga itu persediaan barang. Nah, itu misalnya persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang ya. Ini yang saya ambil contoh di sini adalah perusahaan dagang ya, yang tengah-tengah ya. Kalau perusahaan jasa nggak punya persediaan ya, nggak punya persediaan barang dagang maksudnya. Kemudian yang keempat adalah bagian pembayaran di depan, misalnya bayaran sewa tempat, bayaran asuransi, dan bayar iklan. Kemudian yang kelima adalah akun yang namanya perlengkapan atau perlengkapan kantor. Ya, jadi ini urutannya 5 bagian ini sesuai dengan likuiditas. Ya, oke ya. So the definition of liquidity is how fast or how soon each one of the assets is turned back atau is converted back into money. So how far one certain asset is converted into money. How many days, how many weeks, or how many months? Yeah. Okay, so that is the term of liquidity. The more liquid, the position is higher. Yeah. So I repeat, the more liquid asset, the position is higher. Yeah, or maybe on the top. Yeah. Okay. So for example, the account of cash, position of the account of cash is at the top because cash is the most liquid asset. Yeah? And the position of supplies
is at the bottom because supplies is considered as the least liquid asset. Yeah. Okay, so that's why the position is at the bottom. Yeah. Okay, so that is the way how we organize. Yeah, whether each asset is put in the top or the other asset is put under the top is based on the liquidity. Yeah. And on the right side of the slides, you will see that we have 5 parts. Yeah, the first part is the cash and their friends. Yeah, cash. Yeah, for example, like petty cash, cash in bank, and marketable securities. Yeah, so 3 of them are classified as in the first part or in the Roman one. Yeah, and they are the most liquid, yeah, compared to the others. And then the second part is the receivable. Yeah, so receivable is the second most liquid. Yeah, so for example, account receivable, note receivable, and interest receivable. Yeah, and then the third part is the inventory. So inventory is the third most liquid current asset. Yeah. So in this example, I'm showing you the merchandise inventory because this is the current asset of trading company. And then the fourth part or the fourth classification is the payment in advance. Yeah. Okay, it could be prepaid rent, prepaid insurance, or prepaid advertising. And then the list or at the bottom we have supplies. Yeah, for example, office supplies. Yeah. Okay, so in this slide you have seen the name of the current asset account and the position in the balance sheet. Okay, I will continue to the next part. Ya, saya akan lanjutkan ke bagian yang pertama. Bagian selanjutnya. Nah, perlu diingat di sini bagi teman-teman sekalian. Nah, bedakan antara nama klasifikasi dan nama akun. Ya, mengapa saya tampilkan slide ini? Karena masih banyak siswa-siswa yang bingung. Pak, aset lancar itu nama akun atau nama klasifikasi, Pak? Ya. Kemudian kas di bank itu nama akun atau nama klasifikasi. Nah, di slide ini saya jelaskan. Jadi nama klasifikasi itu kayak aset lancar, aset tetap, ya, hutang lancar, hutang tetap. Itu adalah nama klasifikasi. Nah, tapi nama akunnya adalah kas kecil, kas di bank, surat berharga, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan. Itu adalah nama akun. Ya, jadi di slide ini perlu saya tekankan beda antara nama akun dan nama klasifikasi ya, jangan sampai tercampur-campur ya. Nah, poin yang kedua adalah kalau nama klasifikasi itu biasanya tidak punya nomor referensi dan tidak masuk atau artinya itu bukan merupakan kayak komponen buku besar gitu ya, bukan ya. Nah, oke ya, correct me if I'm wrong ya, bisa dikoreksi jika ada masukannya. Nah, sedangkan untuk yang nama akun itu adalah yang masuk pada pencatatan jurnal. Ya, jadi yang masuk pada pencatatan jurnal itu adalah nama akun, jadi bukan nama klasifikasi. Ya. Nah, contohnya misalnya kita menerima setoran modal atau kita menerima setoran modal dari pemilik. Nah, itu kan jurnalnya kan kas pada atau kas di bank pada modal ya. Nah, tapi jangan sampai kita tulis harta lancar pada modal. Nah, itu salah ya. Nah, itu artinya perlu kita membedakan antara nama akun dan nama klasifikasi. Itu nggak sama ya, teman-teman ya. Oke ya. So, I'm going to explain you. So, please be careful
that you have to differentiate between classification names and account names. Yeah. So, for example, asset or current asset, fixed asset are classification names. Whether petty cash, cash in bank, marketable securities, account receivable are account names. Yeah. And the second point is, yeah, account names, yeah, can be used to write down journal or recording. Ya, oke, I repeat ya. Jadi account names can be used to record journal. Ya, oke. While classification names cannot be recorded in journal. Ya, that is very essential thing ya. Oke ya. Jadi only account names that can be recorded in journal. Ya, oke. Okay, I hope that you guys understand about this. So let's go to the next one. Yeah, okay. Nah, pertama akan saya jelaskan dulu. Ya, jadi current asset atau harta lancar adalah kelompok-kelompok harta yang normalnya bisa diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya. Atau paling tidak demikianlah, ya kurang lebihnya, ya. Jadi yang masuk pada kelompok harta lancar di dalam kelompok ini adalah jenis-jenis harta yang normalnya bisa diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan, ya. Oke ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ya tentu saja kas itu sendiri, kemudian jenis-jenis piutang, jenis-jenis surat berharga, supplies, persediaan, dan juga ya pembayaran di depan ya. Nah, itu memang agak sedikit nggak masuk akal ya, tapi ya memang itu yang terjadi ya, seperti itu ya dalam prakteknya ya. Oke ya, so current asset, what is the definition of current asset? So current asset is the assets ya. Current assets contains the component of assets which can be sold or which can be turned or which can be converted back to money in less than 12 months, yeah, under a normal condition. Yeah, so for example, receivable and inventory, marketable securities and supplies can be converted into money, yeah, under 12 months. So that's why they are classified into current assets ya, or short term asset ya. Oke ya, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya.